Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kolom komentar di video terakhir saya itu dihiasi oleh sebuah requestan minta agar saya membahas tentang kakistokrasi. Saya menduga ini gara-gara beliau sudah nonton videonya Pak Raymond Chin gitu ya. Apa itu kakistokrasi? Kakistokrasi itu adalah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang paling idiot, paling gak jelas, dan paling tidak bermoral, tapi justru malah menjadi pemimpin dan pejabat-pejabat di sana. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kakistokrasi, tetapi kita akan bahas secara lebih filosofis, lebih mendalam, dengan tujuan agar kita bisa menemukan solusi dari masalah itu. Simak videonya, yuk kita bahas. Kakistokrasi sebenarnya adalah sebuah ejekan, dia tidak memiliki makna etimologis yang jelas, khususnya kalau misalkan dikaitkan dengan periodisasi sejarah gitu. Dan karena ini adalah berupa ejekan dan makian, hujatan, maka dia benar-benar bersifat subjektif, tergantung pada siapa yang mengucapkannya dan tergantung pada siapa yang dituduhnya. Jadi misalkan Donald Trump itu sempat disebut sebagai kakistokrasi di periode pertama pemerintahannya. Kemudian Vladimir Putin kemarin pernah disebut, atau bahkan tetangga kita Pak Presiden Duterte, Presiden Filipina, dulu ada sebuah artikel di majalah Manila Times kalau nggak salah, itu disebut dalam judulnya itu adalah apakah kita negara demokrasi, itu disebut kakistokrasi Pak Presiden Duterte-nya itu gitu. Nah, apakah Putin, Duterte, dan Donald Trump itu adalah seorang kakistokrasi yang idiot, yang tidak jelas dan tidak bermoral? Ya, tidak seperti itu, tetapi menjadi seperti itu gara-gara itu adalah sebuah ejekan dari lawan politiknya atau dari oposisinya gitu. Jadi dalam hal ini kakistokrasi harus kita pahami bahwa itu adalah sebuah ejekan. Tapi apakah itu mewujud dalam dunia nyata? Apakah memang benar-benar ada sebuah negara yang dipimpin oleh orang-orang dan pejabat-pejabat yang idiot? Atau orang yang paling tidak jelas gitu? Atau oleh orang yang paling tidak berkompeten? Kakistokrasi harus kita pahami juga dalam konteks seperti ini, Baraya. Jadi di satu sisi, kalau dia sudah menjadi pemimpin, maka dia memiliki modal kepemimpinan, atau bahkan setidaknya dia bisa mengatur, mengurus, mengeksploitasi, merekayasa orang-orang agar memilih dirinya. Maka dalam konteks itu, maka setidak-tidaknya itu adalah bukti bahwa dirinya bukan orang bodoh. Maka seluruh pemerintahan di dunia ini tidak pernah menjalankan kakistokrasi, karena level terendah bahwa seseorang harus menjadi pemimpin, bahwa dia harus merekayasa orang agar memilihnya, itu saja sudah bisa membatalkan kakistokrasi. Tetapi di sisi lain, kakistokrasi juga berlaku untuk semua negara atau hampir semua negara di dunia saat ini. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah bahwa setiap kekuasaan itu bukan ditujukan untuk memperkaya orang-orang yang ada di sekitarnya, rakyatnya, bukan, tetapi untuk menghegemoni kekuasaan dan kekuatan pada satu individu tertentu, memonopoli kekuasaan pada satu kelompok tertentu, kan begitu? Dan bahwa sebenarnya kekuasaan itu tidak ditujukan agar setiap sumber daya itu bisa dibagi-bagi kepada orang setara adil, tetapi kekuasaan itu digunakan untuk memonopoli sumber daya untuk kelompok dan kekuatannya sendiri. Kan begitu. Makanya di beberapa forum dijelaskan bahwa sebenarnya pemerintahan itu bukan bagi-bagi sumber daya, tetapi dia digarisbawahi sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk menyita dan mengeksploitasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh pihak lain. Jadi kekuasaan dalam konteks itu adalah kekuasaan yang terburuk, dan itu memang kakistokrasi. Jadi ya karena sebelumnya memang sudah tidak pasti kakistokrasi itu seperti apa, maka saya harus menjelaskan dua sisi yang sangat bertentangan dulu. Tetapi mari kita langsung masukkan ke dalam rumusan-rumusan yang paling mungkin kita pahami itu ke dalam bangsa Indonesia sekarang. Apakah bangsa Indonesia dipimpin oleh orang yang sangat tidak jelas, sangat tidak berkompeten, dan secara moral bermasalah? Kita mulai dari hal yang sangat-sangat sederhana dan pernah kita ulas juga, tapi ini adalah cara yang paling mudah untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya pemerintahan di Indonesia itu dijalankan. Kita mulai dari BBM. Baraya tahu harga BBM yang sebenarnya, katakanlah Pertalite gitu ya. Harga BBM yang sebenarnya itu adalah kisaran 13.000 sampai 14.000 rupiah kalau dirupiahkan. Sama orang Indonesia dibeli sama pemerintahnya, kemudian dijual kepada rakyat Indonesia dengan harga 10.000 rupiah. Artinya apa? Artinya ada subsidi kisaran 3.000 sampai 4.000 rupiah. Nah, kalau diakumulasikan seluruh BBM yang ada di Indonesia beserta seluruh sumber energi yang ada, maka Indonesia itu menanggung kerugian dalam tanda kutip yaitu subsidi itu sampai ratusan triliun setiap tahunnya.
Jadi sebenarnya IKN itu bisa dibangun setiap tahun gara-gara kita menghilangkan subsidi misalkan. Tapi kita menjalankan kerugian itu, kenapa seperti itu? Karena pemimpin kita itu takut didemo sama mahasiswa yang suka demo BBM. Jadi pemerintah terpaksa menjalankan subsidi yang seperti itu walaupun mereka tahu bahwa subsidi itu merusak karena mereka sebenarnya defisit otoritas. Jadi mereka hanya bisa mendapatkan otoritas dengan persetujuan rakyat yang tidak terlalu terdidik. Dan itu membuat mereka akhirnya mengajukan kebijakan-kebijakan yang populis alih-alih kebijakan-kebijakan yang konstruktif. Dalam hal ini diantaranya adalah subsidi BBM. Nah, coba kita misalkan hitung satu-satu kerugiannya ya. Dari harga 13.000 dipotong jadi 10.000 aja, per liternya kita rugi Rp3.000 saja, dan diakumulasikan menghasilkan kerugian ratusan triliun saja, itu sudah kerugian pertama yang sangat luar biasa. Kerugian yang kedua apa? Kerugian yang kedua adalah bahwa BBM itu harus dibeli pakai dolar. Artinya apa? Artinya setiap kali kita mau beli BBM, kita harus membeli dolar dulu menukarnya dengan rupiah. Dampaknya apa? Rupiah menjadi semakin melemah dan dolar menjadi semakin kuat. Kan begitu, karena semakin banyak kita membeli dolar berarti harganya menjadi semakin naik. Semakin banyak kita membuang rupiah, makanya semakin kecil nilai rupiah itu. Artinya apa? Inflasi terjadi setiap tahun terus menerus, rupiah turun terus, dolar naik terus. Dan fakta bahwa kita berhutang pakai dolar, kita juga harus membayar pakai dolar, maka kita setiap tahun dibebani oleh kenaikan kelebihan yang harus kita bayar itu melalui inflasi itu gitu. Jadi udah harus bayar bunga, ditambah juga kita tuh harus bayar dengan nilai inflasi yang ada di situ. Artinya apa? Kita ruginya double. Jadi yang tadi rugi yang pertama rugi ratusan triliun, kemudian yang ini juga rugi ratusan triliun gitu. Jadi udah bisa beli 2 IKN dalam setiap tahunnya. Dan seperti yang saya jelaskan di beberapa episode yang lampau, bahwa subsidi BBM itu bukan hanya merugikan negara dalam 2 bidang yang tadi itu, tetapi juga mendorong kerugian-kerugian lain yang terjadi secara tidak langsung. Misalkan yang paling sederhananya adalah polusi. Ketika harga BBM menjadi sangat murah, maka mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan dalam jumlah yang lebih banyak. Misalkan di Jakarta saja, setiap harinya ada 1.000 mobil baru yang mengaspal dan ada sekitar 3.000 motor yang mengaspal per harinya penambahannya. Akibatnya apa? Akibatnya polusi terjadi besar-besaran. Polusi itu menyebabkan kerugian di Jakarta saja itu sekitar 30-40 triliun rupiah per tahun. Dari polusi aja. Jadi apa? Jadi rugi lagi, itu rugi yang ketiga. Nah, ditambah kerugian yang keempat yang berikutnya itu apa? Bahwa semakin banyak mobil dan motor yang ada, itu semakin membebani negara untuk membangun jalan yang lebih besar. Ada jalan layang, ada jalan tol, ada jalan diperlebar, ada jalan baru yang dibangun, dan itu dampaknya apa? Setiap pembangunan jalan bukan hanya ngabisin uang, setiap pembangunan jalan berarti ada satu gunung yang harus dikeruk tanahnya untuk dirubah menjadi beton. Dan kemudian ada ribuan rumah warga yang harus digusur. Ada begitu banyak petak sawah yang harus dihabisi untuk jalan itu. Artinya apa? Kerugian berikutnya itu adalah kerugian yang keempat. Kemudian kerugian yang berikutnya, kerugian yang kelima apa? Macet. Di Jakarta saja kerugian akibat macet itu 65 triliun setahun. Di Jakarta saja. Jadi kalau misalkan dihitung dengan seluruh Indonesia, saya yakin itu biayanya bisa digunakan untuk membangun IKN untuk kesekian kalinya dalam waktu 1 tahun. Tapi kan kemacetan itu tetap terjadi. Karena apa? Karena orang-orang terus-terusan membeli mobil dan motor semau mereka karena harga BBM menjadi sangat murah. Kan begitu. Nah, coba sekarang hitung sama-sama Baraya. Dari 5 kerugian itu disebabkan hanya gara-gara satu hal, yaitu apa? Subsidi BBM. Jadi subsidi itu benar-benar merusak negara, benar-benar merusak rakyat. Tetapi kenapa harus dijalankan terus-terusan? Karena pemimpin-pemimpin kita takut di demo. Artinya apa? Pemimpin yang takut di demo artinya balik lagi yang tadi, bahwa mereka itu defisit otoritas, tidak punya kewenangan, dan mereka hanya bisa menjadi orang-orang yang ada di atas, menjadi orang-orang elit itu
hanya setelah mereka mendapatkan persetujuan dari mengemis suara dari rakyat gitu. Jadi rakyat yang pokoknya harga BBM harus kurang, pokoknya sembako harus kurang, pokoknya apa. Nah, orang-orang yang semacam itu diikuti pikirannya oleh orang-orang yang katanya pinter. Jadi orang yang katanya pinter itu ngikutin sama orang-orang yang tidak jelas karena dia tidak memiliki otoritas. Untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan, untuk mendapatkan otoritas, maka dia harus mengemis pada orang-orang yang tidak jelas. Jadi sehebat apapun, sepintar apapun orang Indonesia, dia akan mengikuti orang-orang yang tidak jelas, paling tidak berkompeten, hanya agar apa? Hanya agar dia berkuasa. Jadi dia mendapatkan kekuasaannya dengan cara membodohi atau merekayasa orang-orang miskin dan orang-orang bodoh untuk mendapat dan menghancurkan ekonomi negara. Itu rumusannya kan seperti itu. Coba misalkan kita contoh yang lain. Saya nggak menyebut bahwa misalkan presiden yang dimaksud atau pejabat yang dimaksud itu Jokowi. Misalkan saya nggak menyebut figur ya, nggak menyebut orang. Ini mah presiden secara keseluruhan, secara umum bisa Gus Dur gitu, bisa siapapun gitu, bisa Donald Trump gitu, dan juga bisa pejabat-pejabat yang ada di sekitarnya gitu. Jadi ini tidak terkait dengan figur, tetapi mekanisme kerja kita dalam pemerintahan yang memang seperti itu gitu. Atau misalkan kita cari yang baru-baru misalkan. Pak Prabowo dan Pak Gibran, nah sekarang saya sebut nama tapi sekali lagi itu bukan spesial untuk mereka gitu ya, mengeluarkan sebuah janji politik bahwa mereka akan menyelenggarakan makan siang gratis bagi rakyat Indonesia, bagi anak-anak sekolah. Makan siang gratis itu jelas-jelas menghabisi anggaran kita. Itu 70 triliun aja udah ditekan sehabis-habisnya dengan menu yang paling tidak masuk akal gitu. Tapi udah menghabiskan uang negara setahunnya itu 70 triliun rupiah. Sekarang coba hitung, apa sih? Kenapa sih negara kita harus menjalankan makan siang gratis? Gak ada alasannya. Gak ada kajian ilmiah yang benar-benar bisa menjelaskan bahwa itu akan membantu Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045 misalkan. Gak ada ceritanya. Itu tidak didasarkan pada fakta-fakta ilmiah. Kalau misalkan mau debat, hayu gitu. Jadi kenapa misalkan makan siang gratis itu harus diselenggarakan? Alasannya diantaranya adalah karena anak-anak di Indonesia banyak yang stunting dan karena banyak orang-orang di Indonesia yang kurang gizi. Alasannya itu kan, coba misalkan kita hitung sama-sama. Kalau alasannya adalah karena stunting dan itu harus diatasi, mengatasi stunting itu di usia balita, bukan di usia anak sekolah. Itu yang pertama, itu udah kacau banget. Kemudian alasan yang kedua adalah karena anak-anak di Indonesia banyak yang kurang gizi, banyak yang kurang makan. Anak di Indonesia kurang gizi itu benar, tetapi bukan karena kurang makan. Anak di Indonesia justru kelebihan makan, kebanyakan makan, cuman mereka tidak tahu bahwa makanan yang mereka makan itu bergizi atau tidak, kan begitu. Jadi sebagai contohnya beginilah, ini hal yang sangat sederhananya. Sepertiga dari anak stunting di Indonesia itu adalah berasal dari kalangan orang kaya, menengah ke atas, menengah dan menengah ke atas. Artinya apa? Mereka cukup makan tapi kurang gizi. Artinya apa? Pendidikan mereka soal makan itu yang bermasalah, bukan mereka kurang makan. Mereka suka makan, banyak makan, tetapi makannya tidak terdidik. Mereka tidak tahu soal menu yang sehat. Itu. Jadi pemerintah harusnya mendidik rakyat Indonesia agar memahami makan mana yang sehat dan mana yang bukan. Bukan malah ngasih makan siang gratis, karena itu malah membebani negara dan sama sekali tidak tepat pada sasaran, pada tujuan. Atau misalkan dikatakan juga bahwa makan siang gratis ini dibutuhkan sama rakyat Indonesia. Sama sekali tidak, Baraya. Coba kalau misalkan dihitung. Jumlah orang obesitas di Indonesia itu 68 juta orang. Sedangkan orang kelaparan di Indonesia itu sekitar 16 juta orang. Artinya orang-orang yang kelebihan makan itu sekitar 3,5 kali lebih banyak daripada orang-orang yang kelaparan. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah distribusi makanan. Nah, tapi sekali lagi ya, dengan kebijakan yang sangat tidak ilmiah itu dan sangat tidak saintifik itu, kenapa harus disampaikan? Kenapa harus dijanjikan? Kenapa harus diajukan? Karena mereka ingin terpilih gitu. Jadi untuk menjadi pemerintah yang terpilih, maka mereka bukan mengajukan visi misi dengan kekuatan yang luar biasa, dengan kemampuan mereka dalam beretorika, dengan kemampuan mereka dalam membangun visi, dengan kemampuan mereka dalam mempengaruhi massa, bukan seperti itu. Jadi mereka bukan pemimpin, mereka defisit otoritas. Tapi mereka mendapatkan kekuasaan itu dari orang-orang butuhnya apa? Oh, mau yang gratis-gratis, ya udah saya kampanyekan yang gratis-gratis, nggak apa-apa itu membebani negara, nggak apa-apa itu akan menghancurkan negara di masa depan, nggak apa-apa. Yang penting kamu mintanya itu nanti saya kasih biar saya mendapatkan kekuasaan, kan gitu.
Coba misalkan kita hitung lagi ya, kalau memang benar-benar rakyat Indonesia itu miskin dan kelaparan, kenapa Indonesia sekarang adalah negara penyuplai sampah makanan terbesar di dunia, atau salah satu yang menyuplai sampah makanan terbesar di dunia? Kenapa? Sekarang kerugian negara akibat sampah makanan itu di Indonesia itu mencapai 550 triliun rupiah setahun. Jadi sampah makanan yang kita buang itu nilainya 551 triliun rupiah. Artinya apa? Kita bukan kekurangan makan, kita kelebihan makan. Cuman kita gak tahu mendistribusikan makanan itu bagaimana. Sehingga yang kebanyakan makanan terlalu banyak makan, sehingga ada orang yang sekali makannya itu menghabiskan uang 1 juta rupiah gitu. Dan itu jumlahnya banyak. Dan jumlah yang sedikitnya itu ada yang makannya hanya sehari 2 kali, dan itu pun hanya garam saja, itu sedikit. Nah, solusinya bagaimana? Bukan semua orang termasuk yang kaya dikasih makan siang gratis, bukan. Tapi ada distribusi, ada sebuah sistem untuk mendistribusikan itu. Tapi kan sistem itu gak laku dan gak bisa dijual. Nah, karena itu ya sudah, yang sistem yang seperti itu diabaikan, yang solutif, yang membangun negara itu diabaikan, sedangkan yang akan menaikkan suara saya dalam pemilu nanti itulah yang dipilih gitu. Jadi makan siang gratis kan gitu ya. Jadi kayak subsidi BBM apa, pokoknya mencari yang, jadi makanya silakan, makanya sekali lagi saya menekankan ini bukan untuk Pak Jokowi, bukan untuk Pak Gibran, untuk Pak Prabowo dan sebagainya, ini rata-rata pejabat kita gitu. Makanya kalau misalkan mereka kampanye, mereka template gitu kampanyenya tuh, ini demi rakyat, untuk rakyat, karena mereka mengemis otoritas gitu. Mereka nggak punya visi, nggak bisa memimpin, mereka nggak punya kepemimpinan, di mana kepemimpinannya gitu ya. Mereka nggak punya otoritas, nggak punya kepemimpinan, nggak punya keluar biasaan, nggak punya karisma yang besar dan sebagainya. Tapi mereka menjanjikan sesuatu kepada orang-orang agar mereka terpilih, kan begitu. Nah, kalau sudah begitu, apakah itu masuk ke dalam kategori kakistokrasi? Ya iya, berarti mereka yang tidak layak untuk memimpin bisa menjadi memimpin setelah mengiming-imingi angin sorga. Ya, begitu kan? Ya, itu sekali lagi harus ditekankan istilah defisit otoritas gitu. Kalau di defisit otoritas tapi menjadi otoriter kan itu benar-benar kakistokrasi dalam konteks itu gitu. Ya, jadi solusinya bagaimana tuh? Solusi yang saya tawarkan itu 2. Yang pertama adalah nanti pas pemilihan dan sebagainya, pilihlah orang-orang yang memang memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas, yang jelas, yang punya visi, yang punya misi, bukan yang ngemis-ngemis kepada setiap rakyat datang, kalian butuh apa, nanti akan kami selesaikan. Bukan yang seperti itu yang pertama. Solusi yang kedua, kalau Baraya tidak menemukan orang-orang semacam itu, jadilah pemimpin yang memiliki visi, jadilah pemimpin yang lugas, jadilah pemimpin yang memiliki otoritas. Kalau Baraya tidak menemukan pemimpin yang bagus di sekeliling Baraya, maka jadilah pemimpin itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.